Mathis De Ligt berhasil bangkit lewat performa memukaunya mengawal pertahanan Manchester United. Gaya mainnya seolah sudah menyatu dengan Ruben Amorim. Atribut komplit De Ligt sangat berguna untuk menjaga pertahanan setan merah dari gempuran lawan. Gak heran performa apik ini membuat De Ligt diprediksi bisa kembali membela timnas Belanda. Cetak gol coba merangkum kebangkitan Mathis De Ligt di tangan Ruben Amorim sebagai berikut. Dianggap habis karena performa yang menurun. Awal kedatangan Mathis De Ligt ke Manchester United langsung mendapatkan berbagai respon negatif. Pemain timnas Belanda ini dinilai kurang cocok bermain di Premier League. Alasannya De Ligt memiliki gaya bermain yang mengandalkan pembacaan tanpa speed yang mumpuni. Wajar kalau banyak yang meragukan kemampuan sang pemain. Keraguan banyak pihak diperparah dengan performanya yang kurang padu bersama Bayern Munchen. Bek kelahiran Leiderdorp ini tersisih dan kalah saing dengan Kim Min-jae. Gak heran Rio Ferdinand selaku legenda menaruh keraguan besar terhadap De Ligt. Menurutnya sang defender bukan sosok yang tepat mengisi lini pertahanan Manchester Merah. Saya tidak berpikir bahwa dia adalah jawabannya, tetapi ini adalah kesempatan besar baginya untuk masuk ke sana dan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, ujar Ferdinand. Pada akhirnya kekhawatiran Ferdinand benar terjadi seiring berjalannya waktu. De Ligt gagal membuktikan kualitasnya dan bermain dengan performa yang angin-anginan. Musim 2024-2025, pertahanan setan merah kropos dengan 54 jumlah kebobolan. Sang bek dinilai sudah mulai menurun karena fisiknya yang dinilai sudah kegendutan. Bahkan De Ligt dinilai nggak jauh lebih baik kualitasnya dari Harry Maguire. Hal ini disampaikan langsung oleh mantan gelandang Manchester Merah, yakni Paul Scholes. Membeli pemain, ekspektasinya harus lebih baik dari pemain yang ada. Katakanlah De Ligt itu pengganti Maguire, tapi nyatanya tidak ada perbedaan besar, kata Scholes. Gara-gara penampilan buruknya, manajemen langsung gerak cepat untuk melakukan perombakan. Ajax Amsterdam ini hampir dijual setelah namanya masuk daftar jual pada bursa musim panas lalu. Kebangkitan performa Mathis De Ligt. Untungnya Amorim menolak dengan tegas rencana manajemen yang ingin menjual De Ligt. Sang penyair percaya ex-pemain Bayern Munchen ini bakal menunjukkan sinar terangnya. De Ligt pun percaya Amorim menjadi pelatih yang bisa mengayomi dirinya. De Ligt mengatakan dirinya sangat suka dilatih dengan sang penyair yang sangat tegas dan ceplas-ceplos. Saya dari Belanda, jadi saya menyukainya. Saya telah bertemu banyak manajer. Ia adalah salah satu yang paling mudah diajak bicara dan memperhatikan sangat detail, ungkap De Ligt. Benar saja, performa De Ligt seketika bangkit dan menjadi pemain fenomenal. Sejauh ini dia menjadi sosok paling berpengaruh mengawal pertahanan setan merah dari kebobolan. Salah satu performa apiknya ditunjukkan De Ligt saat menghadapi Brighton. Meskipun kebobolan 2 gol, pertahanan The Red Devil masih bisa dikatakan cukup bagus. Dari 15 tembakan yang dilayangkan, hanya 5 yang mampu mengarah ke gawang setan merah. Secara keseluruhan, De Ligt menjadi salah satu defender yang bermain solid. Pemain asal Belanda ini mampu mencatatkan 15 tackle dan blok bola sebanyak 9. Bahkan De Ligt menjadi pemain dengan sapuan terbanyak setan merah musim ini dengan mencatatkan 42 kali. De Ligt membeberkan rahasia di balik kegacoran performanya di musim ini. Pemain 26 tahun ini mengatakan kesiapan fisik dan mental menjadi pengaruh terbesarnya. Menurut De Ligt, dirinya bisa beradaptasi baik dengan intensitas Premier League. Saya merasa cukup baik. Saya senang dengan cara saya memulai musim ini, kata De Ligt. De Ligt menambahkan kepercayaan dirinya meningkat sejak diberi keleluasaan bermain di pramusim. Celana pendek pria dari RC Sport bisa kamu dapatkan dengan harga 27 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Bek tengah modern sesuai dengan filosofi Amorim. Adaptasi yang baik menjadikan De Ligt mulai menyatu dengan filosofi Amorim. Sang pemain sendiri termasuk bek tengah modern yang punya kemampuan build up cukup baik. Memang benar, dirinya bukanlah opsi terbaik jika setan merah ingin membangun serangan dari belakang. Bahkan kemampuannya untuk membawa bola dan mengalirkan umpan pendek terkesan pas-pasan. Boleh dibilang kemampuannya dalam distribusi masih kalah jauh dari Leny Yoro dan Harry Maguire.
Namun situasi ini mulai berubah sejak Amorim mulai mengandalkan umpan-umpan panjang. De Ligt beberapa kali menjadi penyambung antar lini saat aliran bola macet total. Contohnya baru saja terjadi ketika Setan Merah membantai Brighton beberapa waktu lalu. Ex penggawa Juventus ini berani mengambil resiko dan melepas umpan panjang ke garis depan. Hebatnya, umpan ini mengarah tepat ke Amad Diallo yang sudah mengincar celah kosong. Keberanian dan kemampuan seperti inilah yang jarang dimiliki bek-bek Setan Merah. Di sisi lain, ex Bayern Munchen ini juga punya atribut bertahan anti kaleng-kaleng. Dirinya berani melepas tackle keras dan beresiko untuk menghentikan ritme serangan lawan. Hebatnya lagi, tackle ini dilakukan dengan sangat bersih tanpa sekalipun menerima kartu kuning maupun merah. Kemampuan seperti ini sudah jarang ditemui publik Old Trafford sepeninggal Nemanja Vidic. Berkat performa apiknya, De Ligt sampai dipuji oleh Jaap Stam selaku legenda Setan Merah. Matthijs adalah bek fantastis yang terus berjuang. Saya berharap dia melanjutkan tren positif ini dan kita bisa melihat kembali De Ligt yang lama. Pertahanan komplit sulit dibobol di era Amorim. Kebangkitan De Ligt berdampak langsung pada performa Manchester United. The Red Devil jadi sulit kebobolan berkat sang pemain yang pintar mengatur skema pertahanan. Bahkan De Ligt berani menegur rekan-rekannya yang kurang maksimal selama pertandingan. Bek-bek Setan Merah terlihat lebih rapat dan kompak hingga mampu membackup satu sama lain. Padahal Amorim kerap mengganti komposisi tiga beknya di setiap pertandingan. Mulai dari Luke Shaw, Harry Maguire, dan Leno Yoro yang punya perbedaan gaya main. Namun siapapun yang dipilih bukan jadi masalah selama ada De Ligt di atas lapangan. Ex pemain Bayern Munchen ini nggak mempermasalahkan komposisi skuad yang disusun Amorim. Kepemimpinan De Ligt juga mengangkat level pertahanan Setan Merah di musim ini. Dari 3 pertandingan terakhir Liga Inggris, The Red Devils cuma kebobolan 3 gol saja. Sebagai perbandingan, Liverpool selaku rival utama sudah kebobolan 7 gol dalam periode yang sama. Di sisi lain, lonjakan performa ini juga membawa nama De Ligt kembali meroket di timnas Belanda. Pemain kelahiran Leiderdorp ini berpotensi merebut tempatnya kembali di skuad asuhan Ronald Koeman. Sebelumnya, De Ligt sempat gak dipanggil karena kalah saing dengan pemain muda. Sebut saja seperti Mickey van de Ven dan Jan-Paul van Hecke yang dinilai lebih memuaskan. Pengen beli sepatu bola untuk anak yang ramah di kantong? Cobain sepatu bola dari Fat Footwear. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kebangkitan Matthijs De Ligt di tangan Ruben Amorim. Bagaimana pendapatmu? Akankah pertahanan Manchester United kembali ditakuti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.